Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT bahwasannya pada kesempatan siang ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat sehat walafiat ya. Karena dengan nikmat tersebut kita bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada segenap keluarganya, pada sahabatnya, hingga umatnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang mengikuti pembelajaran khususnya mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW nanti dia berakhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab sholat Jumat. Namun sebelumnya saya juga minta maaf karena buku LKS-nya masih di saya ya. Tapi kalian bisa nanti di PowerPoint-nya atau di YouTube-nya nanti kalian bisa membuka bab tentang sholat Jumat. Karena banyak kesibukan saya juga belum kepegang ya LKS-nya, nanti di-share di grup WA ya. Baik, untuk kali ini tentang masalah bab sholat Jumat. Di sini ada peta konsep, apa sih sholat Jumat? Mungkin khususnya untuk kaum laki-laki ya, yang laki-laki ini harus sholat Jumat. Yang seminggu sekalinya itu ya. Karena sholat Jumat ada pengertiannya, hukumnya, rukunnya, syarat wajibnya, dan sebagainya. Jadi hari Jumat merupakan hari yang sangat mulia, karena kemuliaannya maka hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam. Nah, perhatikan di sini. Karena kemuliaannya, maka hari Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam, yang artinya penghulu segala hari. Penghulu itu pemimpin. Dari 7 hari itu yang paling diutamakan itu hari Jumat. Karena di hari Jumat, di sini diterangkan, disebut juga Sayyidul Ayyam, yaitu penghulu segala hari. Jadi sholat Jumat merupakan aktivitas ibadah wajib, sholat bagi pemeluk agama Islam yang laki-laki, yang dilakukan setiap hari secara berjamaah. Di setiap hari Jumat maksudnya. Pada waktu dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Orang Islam laki-laki yang meninggalkan 3 kali. Nah, orang Islam laki-laki yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut tanpa alasan yang sah. Yang sah itu yang dibenarkan oleh syariah. Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jelas bahwa orang tersebut dinamakan munafik. Ya, camkan ini. Juga beliau menggunakan istilah Allah menutup hatinya dan lalai. Bagi yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, tanpa alasan apapun. Kecuali sakit. Dan hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu atau wajib ain. Wajib ya bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa. Merdeka. Bukan nama saya. Budak. Kalau sekarang udah nggak ada perbudakan. Dan bermukim, tidak sedang dalam perjalanan, kecuali kalian dalam perjalanan bisa mudik ke Jawa segala macam lah, dalam perjalanan jauh, sama yang dekat mah nggak masalah, misalnya dari sini ke Simpangan cuma setengah jam nggak harus sholat. Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijanu diyalis sholati min yaumil jumu'ah. Fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, di sini kecuali nih. Dan tinggalkanlah jual beli. Nah, jual beli aja harus tinggalin. Ya. Karena wajibnya. Nah. Yang berikutnya rukun sholat Jumat. Sama halnya dengan rukun sholat fardu yang seperti telah kalian pelajari di bab sebelumnya yang kemarin sholat Jumat ya. Sholat berjamaah itu. Yaitu mengucapkan puji-puji kepada Allah pada hari Jumat itu. Jangan. Makanya kalau di masjid jangan main HP. Ke masjid sholat Jumat bawa HP, bukannya banyak puji-pujian, malah
kalian main game dulu, baru khotib ini dulu. HP simpan di rumah dulu, nggak akan hilang. Malah kalau bawa ke masjid takutnya hilang. Lagian juga ngeganggu untuk orang yang beribadah. Kalau yang bawa HP di silent HP-nya atau dinonaktifkan ketika masuk ke masjid, karena takutnya mengganggu yang sedang beribadah. Karena itu khusus rumah Allah ya, hanya untuk beribadah. Yang kedua, membaca dua kalimat syahadat, membaca sholat atas Nabi, memberi wasiat atau pesan. Nah, ini untuk khotibnya ya. Membaca Al-Quran, paling sedikit 1 ayat, mendoakan untuk kaum muslimin dan muslimat. Ini rukunnya. Khotbah Jumat, salah satu khotbah. Nah, ini yang khotbahnya, salah satunya khotbah di masjid waktu zuhur. Dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat, khotib memberi khotbah dengan cara berdiri. Nah, berdiri gak mampu. Khotib duduk sebentar di antara dua khotbah. Khotbah diucapkan dengan suara keras. Khotib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Terus khotib juga harus menutup aurat. Sedangkan sunnahnya dalam sholat khutbah Jumat itu, khutbah disampaikan di atas mimbar. Khotib memberi salam, khotib hendaklah duduk di mimbar setelah salam kedua ketika azan dikumandangkan. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Khotib menghadap ke jemaah, bukannya lagi sholat ya. Jadi khotibnya ke jemaah menghadapnya. Mengurutkan 3 makna khutbah yaitu puji-pujian pada Allah, syahadat, dan sholawat, wasiat atau nasihat. Nah isinya cuma harus seperti ini. Jadi yang membacakan khutbah namanya khotib ya. Jadi jangan salah. Khutbah itu bacanya, yang melakukan khutbah itu namanya khotib, bukan ustadz, belum tentu ustadz. Kiai, bukan. Jadi imam, bukan. Namanya khotib. Khotib itu yang menyampaikan khutbah pada hari Jumat. Sama juga halnya dengan sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan sholat istisqa itu ada khotibnya. Yang sunnah-sunnah lain pada sholat Jumat itu mandi sebelum pergi ke masjid. Nah, hari ini silakan mandi dulu, memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian, memotong kuku, kalau udah kumisan, cukur kumisnya, terus sisir rambutnya, itu sunnahnya. Terus langsung ke masjid, bersegera ke masjid, jangan tunda-tunda. Terus menempatkan diri di barisan depan atau di safnya barisan yang di depan, jangan yang paling belakang, ujung-ujung, paling belakang, pengen nyender. Nah, nggak boleh itu. Terus melaksanakan tahiyatul masjid, memperbanyak zikir, sholawat, baca Al-Quran, dan bisa juga sholat sunnah sebelum khutbah. Larangannya, jangan berbicara ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya. Terus datang ke masjid setelah iqomah. Nggak boleh. Udah mau sholat, ini kecuali emang dia perjalanan terdesak macet, nah itu udah darurat namanya. Tapi kalau sengaja di rumah, belum azan, khotibnya belum naik, nah itu jangan. Itu dilarangan. Menegur orang dengan bersuara, misalnya ada yang berisik atau yang bercanda, jangan ditegur dengan hush, jangan berisik, gitu. Tapi dengan syarat, gini aja. Membaca Al-Quran ketika khotib berkhutbah. Nah, kalau khotib khutbah kan dengarkan, jangan kita dengarin aja, nggak boleh melakukan apa yang lain, ya. Membaca buku ketika khotib berkhutbah, baca juga nggak boleh, apalagi berbicara. Tidak menyimak apa-apa yang disampaikan khotib, alias tidur tuh, nggak boleh tidur. Hikmahnya, jadi mengharap ridho dari Allah, meningkatkan keimanan, ketakwaan, sarana komunikasi itu silaturahim juga, melatih disiplin juga. Jadi dari awal kita ke masjid ya disiplin, fokus di masjid, sholat sunnah, zikir, nah itu kan jadi disiplin kitanya. Jadi nggak melakukan yang nggak melenceng dari jalur-jalur ibadah. Terus sebagai syiar Islam juga. Apa yang menjadi halangan kita tidak bisa menjadi sholat Jumat? Yang menjadi halangannya yaitu sakit keras sehingga tidak mampu melaksanakan sholat Jumat. Sakit kerasnya bukan sakit keras pada kaku ya. Sakit kerasnya sakit yang berat. Jalan ke masjid susah banget. Harus dirawat, diopnam segala macam ya. Terus musafir dalam perjalanan jauh. Bisa kalian mudik ke Jawa 9 jam pas hari Jumat. Ya nggak bisa. Karena kita masuknya ke musafir namanya. Terus hujan lebat, hujan angin, bukan hujan yang biasa. Hujannya benar-benar parah, hujan lebat. Angin kencang, banjir, cuaca sangat panas seperti di padang pasir. Seperti itu ya. Berikutnya praktiknya. Nah, di sini ada di sholat Jumat secara berjamaah, imam berdiri paling depan. Imam menyampaikan perintah sholat Jumat, bacaan surat Al-Fatihah oleh imam dilakukan dengan suara keras. Nah, sholat Jumat dilakukan sebanyak 2 kali rakaat. Nah, di sini harus dipahami ya. Nah, demikian
kondisi tentang materi bab sholat Jumat ya. Nanti kalian bisa browsing atau buku-buku agama yang lain juga bisa direferensi. Jangan hanya mengandalkan di LKS saja. Jadi jangan hanya di LKS kalian mengandalkan materinya. Referensi untuk pendidikan agama Islam banyak di kitab-kitab. Oh, kalian di rumah orang tuanya punya buku fikih Sahih Bukhari segala macam, fikih sunnah segala macam, ada tuntunan sholat. Nah, itu dipelajari. Jangan hanya buku-buku yang lain atau main HP aja kerjaannya tiap hari. Sedangkan buku-buku agama diabaikan. Bahaya itu. Jadi kita harus balance, harus imbang ya. Kalian sedikit lagi mendekati akil balik. Karena sholat itu sudah wajib hukumnya. Begitupun yang perempuan, jangan nggak sholat Jumat, tidak dipelajari, tetap dipelajari. Nah, kalau masih ada pernah satu masa itu perempuan juga nggak apa-apa ikut sholat Jumat, cuma lebih baik di rumah. Kalau perempuan lebih utamanya di rumah. Apa saya pengen sholat Jumat, nggak apa-apa, teman kan jarang. Tidak apa-apa, tidak masalah, tidak dilarang wanita juga untuk sholat Jumat, cuman hanya wanita itu lebih utama di rumah ya. Mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Nanti ada beberapa kuis untuk persiapan nanti PAT ya. Mungkin soalnya tidak menyangkut bab sholat Jumat, tapi materi-materi yang sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.